sini aku pakai winter outfit karena aku pengen sharing-sharing sedikit sama kalian tentang pengalaman aku waktu pertama kali aku harus mempersiapkan perlengkapan winter. Jadi waktu itu aku bulan Januari mau pergi ke Turki, and di sana lagi puncak-puncaknya musim dingin. Sedangkan di Indonesia nggak ada musim dingin, apalagi aku belum pernah ke negara yang bermusim dingin. Jadi aku belum punya sama sekali perlengkapan winter. Aku harus benar-benar mempersiapkan semuanya dari nol. Jadi waktu itu aku bingung apa aja yang harus aku pakai, terus kayak barang bawaan apa aja yang harus aku bawa. Jadi semoga dengan adanya video ini, kalian yang baru pertama kali mau pergi ke musim dingin, mau lihat salju, mau ke tempat yang bersalju, kalian bisa terbantu dengan adanya video ini. And langsung aja kita bahas mulai dari pakaian dulu aja kali ya. Jadi di sini aku pakai baju 4 lapis. Lapisan paling luar itu aku pakai jaket kayak gini. Nanti aku bakal jelasin detailnya. Ini jaket yang kayak gimana. Terus di dalam sini ini aku pakai sweater. Jadi ini bukan bulunya bukan yang bulu imitasi ya. Kalian bisa lihat sendiri kayak gini. Terus di dalam sweaternya ini ada kaosnya itu hitam kayak gini. Sebenarnya pilihan warnanya itu ada banyak, tergantung kalian gimana mau nyesuaiin outfitnya. Nah ini tuh kaosnya itu ini loh, turtleneck. Jadi leher kalian itu bakal terlindungi ini karena sampai atas kayak gini. Terus di dalamnya kaos ini masih ada lagi, jadi namanya itu long john, kayak dalaman gitu, bahannya kayak manset, cuman dia itu khusus buat musim dingin. Nah, aku bakal jelasin long john kayak gimana yang aku pakai biar kalian gak sampai kedinginan. Tapi aku mau ganti baju dulu karena gerah banget bos di Indonesia pakai kayak gini. Aku bakal ganti baju dulu biar nyaman aku jelasinnya. Nanti aku bakal jelasin detailnya sama insya Allah sama ada harga-harganya juga. So aku mau ganti baju dulu guys, dadah. Halo guys, aku udah ganti baju dan rasanya lega banget, nggak kayak pakai baju yang tadi. And sebelumnya aku mau kasih tahu, jadi ini hampir 90% produk yang aku pakai itu aku beli di Uniqlo karena di sana udah lengkap banget menurut aku. Ada mulai dari long john, kaos, sweater, jacket, and kaos kaki, sarung tangan, topi, terus ada shawl juga di sana. Jadi dengan harga yang terjangkau, aku saranin beli di sana aja karena carinya itu gampang. Terus mbak-mbaknya itu juga ramah, kalian tanya apa aja juga bakal dijawab seputar winter ya. Jangan tanya mbaknya udah punya pacar atau belum. Nah, sekarang mulai dulu dari yang long john. Jadi long john yang aku pakai ini dia heat-tech. Nih keterangan heat-technya aku taruh di sini. Jadi heat-tech itu kayaknya kepanjangan dari heat technology, itu teknologi Jepang. Jadi ini tuh bahannya kayak manset, tuh kelihatan nggak sih? Tipis, tapi dia hebatnya dia bisa mengolah kelembapan tubuh, bukan mengubah kelembapan tubuh dijadiin panas, bukan panas ya, hangat kayaknya. Jadi kalian pakai ini meskipun tipis itu kalian bisa ngerasain anget gitu loh. Nah, ini tuh modelnya di sini turtleneck. Jadi leher kalian tetap aman ketika kena dingin, kena angin, leher kalian itu tetap aman karena udah ketutup ini di sini. Nah, aku saranin ini, waktu itu aku berat badan 54 kilo, tinggi 165, aku pakai ukuran S karena dia itu harus press banget di tubuh gitu loh, press di tubuh kayak gini biar gak ada udara yang masuk. Kalau ada udara masuk sama aja bohong dong. Nah, aku ceritain ini aku pakai waktu itu, aku pakai di bandara kan, di Soekarno-Hatta. Jadi posisi itu waktu masih di Jakarta, aku pakai ini biar waktu turun dari pesawat di Turki nggak kedinginan. Tapi ternyata kerasa banget waktu aku pakai di Indonesia itu kayak celekit-celekit gitu loh, karena emang suhunya itu nggak dingin. Jadi suhu tubuh kita ini udah
bukan dingin terus diubah lagi jadi lebih panas, itu rasanya kayak celkit-celkit. Tapi it's okay kalau kalian pakai ini sebelum kalian flight ke negara tujuan kalian. Terus selain atasan, ini tuh ada bawahannya juga. Bawahannya itu kayak legging juga. Jadi ini tuh heat tech. Heat tech itu macamnya juga ada 3. Heat tech yang biasa, terus ini aku pakai yang extra warm. Can you see it guys? Nah, ini yang extra warm. Yang atasannya aku juga pakai yang extra warm. Untuk harganya aku lupa, nanti aku taruh di sini juga, celana sama sama bajunya, sama atasannya. Yang bawahnya ini aku juga pakai size S. Ini di sini ada keterangannya sih, pinggang 60 sampai 66 cm, pinggul 85 sampai 91 cm. Jadi kalian kalau tanya-tanya sama Mbak Uniqlo-nya juga nggak masalah. Jadi ini meskipun tipis, ini kalian harus punya ini, karena ini sangat membantu kalian ketika ada di musim dingin. Next, masih long john. Selain dari Uniqlo, aku itu long john itu aku nggak cuma sedia 1, jadi aku sedia untuk trip 2 sampai 3 hari kalian harus sedia 2. Karena ya masa kalian mau pakai itu terus, nggak ganti-ganti kan nggak enak. Bukan nggak enak sih, nggak nyaman aja. Nah, ini aku punya long john yang aku beli nggak di Uniqlo, tapi ini nggak heat tech, tapi juga ya lumayan sih. Tapi dia apa-apain, ada harga ada kualitas ya. Jadi ini tuh lebih tebal dari yang Uniqlo. Mana sih nih, lebih tebal dari yang Uniqlo. Kalian bisa lihat perbandingannya tuh, beda banget. Yang ini nerawang nggak sih ini? Ini lehernya, bagian lehernya itu nggak ada turtleneck-nya. Jadi modelnya biasa kayak gini, kayak kaos biasa. Ini aku pakai size S juga kayaknya. Nah, untuk detail kainnya kayak gini. Kalian bisa lihat. Nah, detailnya kayak gini ya. Untuk yang bukan Uniqlo. Ini aku beli 1 set atasan sama bawahan. Kalau yang di Uniqlo itu dijual terpisah, jadi celana sendiri, kaos sendiri. Overall aku lebih suka yang Uniqlo karena emang ya lebih hangat karena ada heat tech-nya tadi. Nah, untuk warnanya yang Uniqlo itu ada, kalau nggak salah ada biru dongker, terus hitam, sama ini ada abu-abu. Kalau yang heat tech kalau long john yang bukan heat tech, ini kalian, waktu itu aku beli di PGS kayaknya. Ini warnanya ada macam-macam juga sih, ada krem juga, cuman ya gitulah ya. Next, setelah pakai long john, aku masih pakai kaos. Kaosnya sama heat tech juga, nanti harganya ini aku bakal taruh di sini sama namanya apa. Nah, ini juga modelnya kayak gini, ada turtleneck-nya juga. Jadi leher kalian tetap udah ketutup long john, terus ketutup ini bakal anget banget. Kalian maybe kalau untuk suhu 5-1 derajat it's okay kalau kalian nggak pakai shawl, karena udah ketutup ini, nanti juga ketutup jaket kan. Ini aku juga sama beli yang ukuran press sama badan, size S. Aku pakai size S dengan patokan berat badan sama tinggi yang aku sebutin tadi ya. Ini juga heat tech, warnanya juga macam-macam, ada biru dongker, hitam, terus ada banyak kalau nggak salah. Tapi kalau ini aku cuman sedia 1, karena kan kalau badan kita keringetan tuh, kalau misal keringetan karena long john tadi, keringatnya itu ke long john gitu loh. Jadi it's okay kalau ini kalian trip 2-3 hari kalian cuman bawa 1, it's okay, karena yang diganti itu long john-nya. Terus next, untuk celana dulu ya. Ini kantongnya itu dia pakai kancing. Nih, kalian bisa lihat sendiri, jadi it's safe for you. Nah, detail kainnya kayak gini.
detail dalamnya ya, bagian dalamnya itu kayak gini. Untuk harganya kalian bisa lihat di sini sekitar 500 atau 600 ribu, aku lupa. Nanti aku bakal taruh cantumin harganya. Nah, ini tuh celana biasa ya, kayak celana biasa pada umumnya. Nah, aku suka banget karena di bagian bawah ini tuh ada kayak resletingnya, bisa dibuka kayak gini. Jadi kalian itu nggak kesusahan pakai celananya karena nanti ini dibuka dulu ketika kalian pakai. Terus ini kan longgar, jadi nggak susah keluarnya kaki kalian gitu loh. Terus nanti kalau udah dipakai, kalian tutup lagi resletingnya. Untuk bagian pinggangnya, ini tuh ada tali ya. Di bagian dalamnya sini ada tali. Jadi itu fleksibel banget. Kalau misal pinggang kalian gede atau kecil, itu bisa dirapetin pakai ini. Terus ininya pakai kancing kayak gini. Kelihatan nggak sih? Nah, nih kancing kayak gini dan ada resletingnya. Ada resletingnya ya. Jadi ini super nyaman. Kantongnya juga nggak cuman di ini, nggak cuman di belakang, tapi di samping juga ada. Samping juga ada sakunya nih. Samping ada sakunya, jadi really comfortable. Next, oh ya nggak jadi next karena aku saranin kalau di Uniqlo itu juga ada celana yang model jeans tapi hitek. So kalau misal kalian pengen style yang jeans, kalian beli yang hitek, karena kalau kalian nggak beli yang hitek, kalau jeans itu kan menyerap dingin. Kalau kalian pakai long john terus pakai yang jeans itu kayaknya kurang sip aja sih. Jadi aku saranin beli yang hitek di Uniqlo. Terus sweater layer ketiga ya, layer ketiga atasan. Ini aku pakai sweater kayak gini. Jadi kayak yang aku bilang tadi, bulu-bulunya itu bukan bulu imitasi. Dan ini lumayan tebel. Waktu itu aku sempat pakai ini ke Bromo dan ini sangat-sangat hangat. Kalau kalian nggak mau pakai sweater yang kayak gini, kalian bisa pakai sweater yang biasa yang lebih tipis, atau kalian mau pakai baju biasa, misal kalian pakai hem atau outer, itu it's okay, kalian taruh di layer ketiga. Waktu itu aku juga sempat di hari kedua aku pakai outer yang panjang, jadi aku nggak pakai ini. Ini harganya juga harganya itu aku lupa, kayaknya 300 ribu. Ini nggak mahal sih kalau yang ini mah. Ini aku pakai size S juga yang ini. Jadi kalau ukuran kalian bisa pakai patokan sendiri ya, dari berat badan aku, tinggi badan aku yang tadi aku sebutin, terus bandingin sama kalian, nanti kalian jadi patokan. Terus ada jaket. Nah, jaket ini aku baru denger apa istilah kayak jaket bulu angsa ya. Biasanya kan kulit sapi, kulit domba. Nah, ini tuh jaket bulu angsa. Nah, aku tuh mikir bulu angsanya itu di mana? Di luar yang bulu-bulu gitu atau gimana? Ternyata setelah aku nemu, bulu angsanya itu di dalamnya itu loh guys, di dalamnya jaket. Jadi ini jaketnya itu nggak terlalu tebel. Terus mulai ini deh, atasnya itu dia itu bisa nutupin leher. Aku nggak beli yang ada ininya, ada cindungnya. Nah, ini tuh nutupin leher, jadi kayak yang aku bilang tadi, aman leher kalian. Ini udah aku buka resletingnya. Di bagian dalam ini ada sakunya. Jadi ini sakunya lumayan dalam ya, segini. Jadi kalau kalian mau naruh HP kalian itu di sini aman karena hangat. Jadi sakunya itu kanan kiri di bagian dalam. Terus ini bagian apa ya? Pergelangan tangannya itu fleksibel kayak gini. Jadi nggak yang longgar gitu. Terus di samping-samping ini juga ada resleting saku. Di samping ada saku. Nah, ini juga pakai resleting. Jadi ini it safe sekali kalau misal kalian keluar negeri. Biasanya kan rawan copet atau apapun itu. Kalau kalian resleting kayak gini, itu sangat aman lah. Nah, kalau biasanya ada kan jaket yang tebel-tebel, tapi kelebihan dari produk Uniqlo yang ini
selain ini tuh dari bulu angsa dan ini nggak tebal, kalian bisa lihat sendiri tuh segini doang. Ini tuh bisa dilipat kayak gini, jadi nggak makan tempat di koper, sangat simple. Kalau misal ini kalian tinggal lipat aja terus masukin tas kayak gini. Atau misal kalau koper kalian udah nggak cukup nih, ini bisa kalian cantolin aja. Kalau misal kalian bawa tas ransel atau sling bag, kalian taliin di mana namanya, di tas kalian. Nah, aku ini nih ada cerita dikit. Waktu aku sampai Turki kan, aku itu belum pakai jaket ini. Aku cuman pakai sweater sama celana hitek. Dan waktu aku sampai bandara, karena bandara ini ruangan tertutup ya, jadi nggak terlalu dingin gitu loh. Rasanya udah hangat banget. Rasanya udah hangat banget. Nah, terus waktu Nini lagi jalan sama guide aku, dia orang Turki cuman bisa bahasa Indonesia kan. Dia tanya, jaket kamu mana, dia bilang gitu. Nah, karena aku anak sasjep nih, di otak aku ini tas itu kabang. Aku mau bilang di dalam tas, tapi aku itu lupa bahasa Inggrisnya tas itu apa. Aku tuh mikir in my bag kan, aku waktu itu bawa ransel kan, akhirnya keluar lah in my bag. Nah, dia suruh pakai dingin sekali, dia bilang gitu. Tapi aku nggak nurut karena aku apaan sih, udah anget juga gitu kan. Terus akhirnya pas pintu keluar bandara dibuka, langsung lah itu, padahal itu pintu arah ke basement. Jadi parkiran basement gitu loh. Kan basement kan juga masih tertutup kan, nggak yang udara langsung dari atas. Nah, aku pikir ya nggak dingin lah. Terus pas pintu dibuka, angin langsung masuk, anjay dingin banget. Akhirnya aku langsung buru-buru berhenti pakai jaket ini, dan udah parah itu mah. Aku nggak berekspektasi kalau bakal sedingin itu gitu loh, karena di bandara pas aku sampai bandaranya itu nggak dingin. Dah, sekian ceritanya. Next, di bagian badan udah, terus ke bagian shawl dulu deh ya. Di sini aku punya 2 macam shawl. Yang pertama kayak gini ya, ini tuh nutupin leher, sama ini tuh kalau nggak salah hitek juga. Harganya itu aku lupa, murah kayaknya. Kalian nanti cari sendiri lah, ini soalnya aku lupa harganya. Nah, ini nanti kayak gini. Terus di bagian bawah sini ada talinya, jadi kalian bisa rapetin kayak gini. Nah, ini nanti bisa rapat sesuai dengan ukuran kalian gitu loh. Ini aku beli di Uniqlo juga. Kalau yang satunya ini aku beli di online store. Ini bentuknya tuh kayak gini, jadi bukan shawl yang diubet-ubet gitu. Apa sih diubet-ubet? Ini kalian kalau mau pakai ini mah gampang juga, tinggal kalian pakai gini, terus kalian gulung deh. Nih kalian gini, terus pakai lagi. Ini juga aku pakai yang ini waktu aku ada di salju. Kalian tinggal rapiin aja. Ini udah bisa nutup hidung kalian, karena hidung aku pribadi sangat sensitif sama dingin. Aku sampai bawa obat, nanti obatnya aku taruh juga di sini. Jadi ini tuh nutupin kayak gini. Terus kalau mau kalian giniin juga it's okay, terserah kalian kayak gimana makainya. Ini juga aku harganya lupa, kalian cari sendiri ya di online store, nggak mahal kok. Tapi kalau dari aku pribadi kayaknya aku lebih suka yang ini, karena simple, nggak ribet diubet-ubet, kalian tinggal set gitu. Next, topi. Ini juga di Uniqlo ada, cuman ini aku beli di online store karena lebih menghemat ya, karena menurut aku nggak butuh terlalu mahal, toh juga sama aja kayaknya mah. Nih tinggal pakai gitu. Ini untuk price-nya aku lupa karena mamaku yang beli, nggak ikut bayar.
Jadi ini harganya murah aja lah. Kalau saran aku kalian ini untuk yang kayak perintilan-perintilan kayak gini kalian beli di online store aja. Selain lebih murah juga mungkin kualitas sama aja kalau yang ini mah. Ini juga tergantung style kalian ya, kalian mau yang beli model kayak gimana. Next. Nih, paling penting gloves. Aku punya 3 macam di sini. 3 macam sarung tangan ya. Ini aku beli di online store, ini beli di online store, yang ini beli di Uniqlo. Tapi ini punya my daddy. Karena dia beli di online store, ceritanya itu dia beli di online store, terus kekecilan, akhirnya karena udah mepet waktunya, akhirnya beli di Uniqlo lah, kita pergi ke sana, akhirnya beli satu ini doang. Nah, aku mau bilang yang ini dulu. Ini tuh bahannya itu kayak gini. Semi kulit gitu loh, semi kulit. Dan aku pakai ini waktu di salju kayaknya. Tapi nggak ada yang ini dulu aja. Bagian dalamnya itu kayak gini loh. Nah, kayak bulu-bulu gitu. Ini it's okay. Bisa buat di handphone. Bisa buat touchscreen. Susah banget ngomong. Kalau sarung tangan yang ini, yang aku beli di online store juga, dalamnya itu sama, bulu-bulu juga. Can you see it guys? Kayak gitu, dalamnya bulu-bulu. Nah, tapi kalau yang ini yang bisa touchscreen itu cuman bagian telunjuk di sebelah kanan. Dan ini nggak terlalu berfungsi menurut aku ya, karena tetap aja susah pakai ini. Jadi, aku nggak terlalu suka yang ini. Nah, ini tuh sarung tangannya itu juga press banget gitu loh di tangan. Aku coba pakai. Jadi makanya tetap aja agak susah karena harus press biar nggak ada angin yang masuk. Jadi setelah dipakai itu kayak gini. Cute sih sebenarnya, tapi no, I don't really like. Next ya, aku ini yang Uniqlo, ini juga Hitek. Ini eksklusif punya papa doang. Nah, bedanya nih, kalau di Uniqlo itu rata-rata sarung tangannya itu kayak gini, ada pengaitnya. Jadi ketika kamu bawa traveling, itu nggak mencar-mencar di koper. Jadi ini bakal kayak gini terus. Nggak kayak gini terus sih, kalau kalian nyimpennya maksudnya. Biar nggak hilang-hilangan gitu loh. Biasanya kan sering kan sarung tangan hilang ini tuh karena kepisah. Kalau kalian pakai tinggal dilepas aja pengaitnya. Kalau yang ini kan nggak ada. Yang ini juga nggak ada. Gitulah. Nah, kalau sarung tangan ini harganya 249 atau 200 berapa ya? Nanti aku taruh di sini. Nah, ini tuh Hitek, jadi aman lah buat cuaca dingin karena udah dicoba sendiri sama papa aku. Nah, buat kalian yang nanya mungkin gimana, aman gak sih kalau beli di online store sama di Uniqlo? Maksudnya kalau di online store itu buat salju is okay gak sih? Nah, aku punya tips and trick. Sebenarnya aku juga tahu dari orang-orang kan, kalau ini itu karena Hitek, jadi ini tuh aman. Kalau yang ini masih tetap nembus salju, dingin, ditambah anginnya super dingin, masih nembus. Bayangin, ini tuh padahal udah bulu-bulu, terus juga menurut aku juga tebel ini. Tapi caranya biar kalian bisa tetap beli yang murah, kalau misal kalian beli langsung, kalian bisa sendiri hitung sendiri dari awal ya tadi budget berapa. Ini tuh kayak untuk meminimalisir pengeluaran kalian beli outfit winter. Kalian tetap bisa beli di online store yang murah-murah, tapi kalian juga tetap beli sarung tangan plastik. Tahu gak sih ini gambar kayak gini ya? Kayak gini. Kalian sebelum pakai sarung tangan ini, kalian pakai sarung tangan plastik itu karena dia itu kan kedap udara gitu loh, nggak nembus. Terus setelah pakai sarung tangan plastik, kalian pakai sarung tangan ini. Itu udah aku coba waktu kemarin aku di salju dan itu worth it sumpah. Jadi aku gini kan ceritanya, aku main kamera tuh. Ini aku udah pakai sarung tangan plastik di dalamnya ini ya. Terus aku lepas sarung tangan plastik, aku hilang satu, kan bening warnanya. Salju kan putih, susah nyarinya kan, mungkin juga udah kebawa angin. So, tangan kiri aku nggak pakai sarung tangan plastik, tangan kanan aku pakai sarung tangan plastik, beda banget. Jadi
kayak ini tuh tangan aku jadi mati rasa waktu balik ke bus karena ya kena dingin itu tadi. Jadi kalian bisa beli sarung tangan plastik kayak gitu kalau mau beli sarung tangan yang murah kayak gini. Next, untuk kaos kaki. Kaos kaki ini belum dibalik. Nah, kaos kaki ini lucu kan warnanya, kayak di luar negeri gitu. Ya emang pakainya di luar negeri sih. Ini kaos kaki aku juga beli di Uniqlo. Ini udah dicuci ya, makanya nggak apa-apa dicium-cium, nggak bau. Ini juga aku beli di Uniqlo, harganya aku tulis di sini aja karena aku lupa. Jadi ini tuh heat tech. Jadi mayoritas outfit aku itu heat tech biar hangat. Ini tuh heat tech, terus kalian pakai ini aja udah cukup, nggak perlu dilapis-lapis lagi. Ini sebenarnya bahannya kayak kaos kaki biasa. Tuh kayak kaos kaki biasa kan. Cuman dia heat tech, jadi nggak masalah. Kalian pakai ini doang, terus pakai sepatu. Clear. Kalau kalian mau pakai di online store itu banyak. Di online store itu banyak kaos kaki winter gitu. Cuman aku belum pernah coba karena emang aku belinya di Uniqlo aja. Maybe kalau misal kalian beli yang harganya yang agak tinggi, mungkin juga sama aja kayak gini. Maksud aku kan ada harga ada kualitas. Nah, kalau kalian cari yang di online store, jangan cari yang harganya murah banget. Yang setara lah sama ini biar mungkin terjamin juga. Next, ini juga penting, yaitu shoes. Jadi kalau sepatu itu kan alas kaki. Jadi kalau kalian nggak nyaman sama sepatu itu tuh nggak enak gitu loh buat kalian jalan. Nanti juga jatuhnya kalian nggak nyaman. Nah, untuk sepatu musim dingin itu rata-rata di sini aku ada dua macam ya. Nah, kalau aku ini sepatu adik aku, dan mami juga pakai kayak gini. Kalau ini aku pakai sepatu yang kayak gini. Sebenarnya ini kalau kalian nggak biasa pakai wedges, kalian cari yang datar yang kayak gini. Aku menyarankan kalau misalnya cari sepatu, kalian cari sepatu yang tinggi. Maksud aku tinggi ininya ya. Jadi kalau sepatu winter itu emang rata-rata dalamnya itu berbulu, kayak sama kayak apa ya? Sama kayak celana dan sarung tangan tadi. Jadi kalau ini kalau lagi jalan biasa aku posisi kayak gini. Tapi kalau lagi di salju, nih, bisa kayak gini. Jadi ini tinggi, ini bakal nutupin kalian, ini press di kaki aku ya. Jadi ketika kalian pergi ke tempat salju yang cukup dalam, yang saljunya tebal itu, kaki kalian itu aman, gak kemasukan gitu. Kalau ini kemarin ada aku pakai ini karena ini emang longgar sih. Ini emang longgar dan itu terlalu pendek. Jadi salju itu masuk ke kaki adik aku meskipun dia pakai kaos kaki, tapi kalau kena salju kan salju itu kan bisa mencair. Jadi sama aja bohong gitu loh, tetap dingin. Dan ini tuh tingginya sefoto ini nih. Kayak gini. Kalau aku posisi kayak gini ya. Jadi ketika aku di salju ini super aman karena ini tuh nempel dan salju itu nggak bisa masuk. Dan itu amat banget. Karena aku biasa pakai wedges, jadi aku choose beli yang wedges kayak gini nggak masalah. Tapi kalau misal kalian nggak biasa, kalian tetap beli yang bawahnya datar kayak gini. Ini sepatu udah lama nggak dicuci. Yaudahlah ya. Nah, next kalian itu pilih sepatu yang bawahnya, jangan yang bawahnya licin. Jadi cari yang bawahnya bergerigi kayak gini. Nih, ini kan bergerigi kayak gini kan. Tuh, nih kotor banget ya guys, maaf. Jadi karena salju itu licin, biar kalian nggak kepleset saat jalan, kalian harus cari yang kayak bergerigi kayak gini. Aku nggak tahu namanya, nanti aku cari-carilah. Jadi begitu kalau sepatu. Nah, kalau misal di cuaca dingin itu kan biasanya kulit kita itu kering. Aku juga cari-cari bawaan apa aja sih yang harus dibawa, kayak misal hidung aku kan rawan nih, hidung aku rawan sama dingin. Jadi aku waktu itu mama aku beliin kayak obat semprot hidung biar nggak berdarah. Soalnya aku aja di Malang dengan kondisi suhu dingin yang biasa aja, itu hidung aku pernah bleeding, jadi bleeding terus gitu.
maksud aku kayak ada darah terus di dalam hidung gitu loh, meskipun gak netes-netes tapi berdarah terus ternyata karena dingin. Nah apalagi ke cuaca kayak gitu kan, jadi kita tetap kita harus mengerti kondisi tubuh kita sendiri gitu loh. Jadi apa aja yang harus kita bawa. Aku itu waktu itu bawa obat semprot hidung itu biar kalau misal sewaktu-waktu hidung aku bleeding tinggal semprot aja. Terus aku saranin bawa tolak angin juga, itu tuh enak banget sumpah, anget kan. Terus kalau kayak krim-krimnya biar kulit kita itu meskipun kita pakai baju baju yang berlapis-lapis kayak gitu, biar kulit tangan kita ini nggak kering kena udara dingin. Aku beli kayak lotion dari Nivea sama krim-krim dari Nivea. Aku taruh di sini. Terus harganya juga terjangkau, kalian beli di offline atau online store itu banyak banget. Terus kayak ini nih, paling penting kan muka kita kan nggak ketutupan nih kena dingin. Jadi kalau untuk muka dan dibawa kemana-mana, aku selalu bawa lip care dari Nivea ini sama Vaseline itu yang repairing gel itu loh, repairing gel atau repairing apa gitu. Nih kayak gini nih produknya. Jadi kan karena bentuknya kecil itu kayak efektif dibawa kemana-mana. Jadi kalau misal ada pipi yang kering itu tinggal olesin aja, kalau bibir kering pakai lip care gitu. Meskipun cowok juga apaan sih pakai kayak gitu, enggak, itu kayak bukan make up guys, itu tuh buat melindungi tubuh kita dari cuaca dingin, apalagi kita yang dari Indonesia nggak biasa disuhu kayak gitu. Takutnya ini malah nanti kalau ada apa-apa kan kalian gak enak juga pas jalan-jalan. Soalnya adik aku itu bibirnya sampai kering banget, jadi harus bener-bener berapa menit sekali diolesin itu. Terus kalau misal ini nih ada tuh kayak kantong penghangat, aku beli itu namanya hand warmer sama body warmer kalau nggak salah ya. Itu aku juga beli di online store, harganya terjangkau juga kok, kalian cari aja di all shop itu banyak banget. Kayak gini nih gambarnya. Jadi itu kalau yang body warmer itu kalau nggak salah panasnya tahan 16 jam. Kalau yang hand warmer itu 8 jam. Jadi kalau misal kalian udah kedinginan banget nih, kalian nggak pengen pakai sarung tangan karena ribet. Jujur aku nggak suka pakai sarung tangan karena emang ruang gerak tangan kita itu terbatas gitu loh. Nah jadinya aku lebih pilih bawa hand warmer. Jadi bentuknya itu bentuknya kayak kotak gini kan. Nah itu kalau misalnya dikeluarin dari kemasan, terus itu kalau nggak salah ada kayak ini loh, apa sih? Oh yang body warmer itu kayak, ngerti koyo nggak sih? Ya tuh ada kayak tempel yang bisa tempelin di body karena emang namanya body warmer. Nah kalau yang body warmer itu biasanya aku taruh di tas, soalnya barang elektronik kalau kena dingin itu biasanya kadang tiba-tiba mati. Tapi alhamdulillahnya untuk HP aku sama kamera aku aman. Waktu itu handphone mama aku tiba-tiba mati. Akhirnya tas itu dikasih body warmer biar hangat, terus HP taruh situ udah nyala lagi, aman. Nah kalau yang aku bilang tadi di tangan itu tinggal dipegang terus tangan kalian masuk ke saku jaket, itu udah aman sih, soalnya emang itu penghangat kan. Nanti gantian aja kanan kiri kalau misal kalian nggak pengen habis banyak gitu, kalian gantian aja karena itu juga tahan lama kan. Kadang juga ini aku kasih adekku kalau ada aku kedinginan, kalau ada aku udah aman terus kasih ke aku gitu. Jadi itu menghemat budget guys, tapi itu penting sekali. Jadi gitulah, bukan curhatan sih, ini sharing dari aku, dari pengalaman aku pribadi. Semoga bisa membantu kalian yang sekiranya masih bingung apa aja sih yang harus dibawa, terus pakaiannya kayak gimana sih. Jadi ini bisa buat kayak referensi gitu loh. Karena ini video pertama aku, jadi aku yakin banget ini tuh banyak kurangnya. And meskipun banyak kekurangan di video ini, aku harap kalian masih mau like, comment, and subscribe biar aku semangat lagi memperbaiki konten-konten aku, biar aku semangat lagi bikin kontennya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dadah.